Dirawat orangutan raksasa. Malam semakin larut, dan hujan belum menunjukkan tanda-tanda akan reda. Petir menyambar, menerangi gubuk reot itu sesaat sebelum kegelapan kembali menelan segalanya. Angin bertiup kencang, membuat daun-daun kering beterbangan dan pohon-pohon bergoyang seakan menari di bawah badai. Di dalam gubuk yang hampir roboh, bayi kecil itu terus menangis, suaranya bercampur dengan suara hujan yang mengguyur atap yang bocor. Rizky, bayi malang itu, terbungkus kain tipis yang sudah basah kuyup. Tubuhnya yang kecil menggigil hebat, bibirnya membiru karena dingin. Ia mencoba menggerakkan tangannya yang lemah, seakan mencari kehangatan yang tak ada. Di luar sana, jauh di dalam kegelapan hutan, sepasang mata mengamati dari balik rimbunan dedaunan. Mata itu milik seekor orangutan raksasa, yang diam-diam memperhatikan sumber tangisan yang begitu memilukan. Hujan yang deras tak menghalanginya untuk terus mendekat, langkahnya perlahan namun pasti. Daun-daun dan ranting basah bergesekan dengan bulunya yang lebat saat ia bergerak dengan hati-hati. Begitu tiba di depan gubuk, makhluk itu berhenti sejenak, mengendus udara, mencoba memahami apa yang ada di dalamnya. Aroma kayu lapuk dan tanah basah bercampur dengan bau yang asing namun familiar, bau seorang bayi manusia. Ada sesuatu dalam dirinya yang mendorongnya untuk masuk. Dengan satu gerakan pelan, orangutan itu meraih pintu gubuk yang hampir copot dari engselnya. Kayu tua itu berderit ketika didorong, memperlihatkan pemandangan yang membuatnya tertegun. Di sudut ruangan yang nyaris kosong, di atas lantai tanah yang dingin dan basah, bayi kecil itu meringkuk tak berdaya. Matanya yang belum sepenuhnya terbuka berusaha mencari sesuatu, tangannya bergerak lemah. Napasnya pendek-pendek, tubuhnya yang mungil semakin menggigil. Orangutan itu melangkah masuk, tubuh besarnya memenuhi hampir seluruh ruangan sempit itu. Dengan lembut, ia berjongkok di samping bayi itu, mengamati wajah mungil yang tampak begitu rapuh. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ada sesuatu dalam tangisan bayi ini yang menggugah naluri keibuannya, sebuah panggilan yang tidak bisa ia abaikan. Pelan-pelan, ia mengulurkan tangannya yang besar dan kasar, menyentuh tubuh kecil itu dengan hati-hati. Rizky mengerjap, seolah merasakan sesuatu yang baru. Tangisannya mulai mereda ketika orangutan itu mengangkatnya, membungkusnya dalam pelukannya yang hangat. Di luar, hujan masih turun deras. Namun, di dalam pelukan makhluk raksasa itu, Rizky merasakan sesuatu yang berbeda. Kehangatan. Perlindungan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang singkat, ia tidak merasa sendirian. Orangutan itu menarik napas dalam, lalu dengan sigap melangkah keluar dari gubuk yang sudah hampir runtuh. Ia menatap hutan yang gelap, lalu melangkah masuk ke dalamnya, membawa bayi manusia itu bersamanya. Malam itu, di tengah badai yang mencekam, takdir telah mempertemukan mereka, seorang bayi yang ditinggalkan dan seekor orangutan yang tanpa disadari telah menjadi penyelamatnya. Pagi pertama Rizky di hutan tiba dengan lembut. Sinar matahari menyelinap di antara celah dedaunan, menciptakan pola-pola cahaya di tanah yang masih basah oleh hujan semalam. Suara kicauan burung dan gemerisik dedaunan menjadi musik alami yang menyambut kehidupan di pagi itu. Di sebuah sarang besar yang terbuat dari ranting dan dedaunan, Rizky terlelap dalam pelukan hangat orangutan betina yang kini menjadi ibu angkatnya. Makhluk besar itu mengamati bayi manusia yang kini berada dalam perlindungannya. Tatapan matanya lembut, penuh rasa ingin tahu, namun juga mengandung sesuatu yang lebih dalam, sebuah naluri keibuan yang telah tumbuh sejak pertama kali ia mendengar tangisan bayi itu di tengah badai. Orangutan itu, yang kelak dikenal Rizky sebagai Ama, perlahan menggerakkan tubuhnya, memastikan bayi kecil dalam dekapannya tetap hangat. Ia menarik dedaunan kering dan merapikan sarangnya agar lebih nyaman. Sesekali, ia mengendus kepala Rizky, memastikan anak itu dalam keadaan baik-baik saja. Rizky menggeliat kecil, membuka matanya yang masih lemah. Udara pagi yang segar memenuhi paru-parunya, membawa aroma hutan yang lembab dan penuh kehidupan. Matanya yang bulat bertemu dengan mata Ama, dan seketika, ada sesuatu yang tumbuh di antara mereka. Rasa aman.
Rasa percaya. Ama menyentuh wajah bayi itu dengan jemarinya yang besar dan kasar, namun penuh kelembutan. Rizky, yang sejak lahir belum pernah merasakan kasih sayang sejati, merespons dengan cara yang sederhana. Ia menggenggam jari Ama dengan tangan mungilnya. Ama mengeluarkan suara rendah, seperti dengkuran halus yang menenangkan. Ia kemudian bangkit perlahan, masih mendekap Rizky erat di tubuhnya. Dengan lincah, ia mulai memanjat pohon, membawa bayi manusia itu bersamanya ke dunia yang baru. Seharian penuh, Rizky menghabiskan waktunya dalam pelukan Ama, menyaksikan hutan dari sudut pandang yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Ama membawanya ke cabang-cabang tinggi, memperlihatkan kanopi hutan yang luas. Daun-daun hijau bergoyang ditiup angin, dan burung-burung berwarna cerah beterbangan di antara pepohonan. Dari atas sana, Rizky bisa melihat sungai mengalir jernih di bawah, gemericik airnya menciptakan suara menenangkan. Ia juga melihat kawanan monyet bergelantungan di dahan-dahan, serta rusa yang berjalan perlahan di semak-semak. Meski masih terlalu kecil untuk memahami semuanya, Rizky bisa merasakan bahwa tempat ini hidup, penuh dengan makhluk yang bernafas dan bergerak dalam harmoni. Ama, yang terbiasa hidup sendiri, kini menemukan kebahagiaan dalam merawat anak manusia ini. Ia menyuapi Rizky dengan buah-buahan yang telah dikunyah lebih dulu agar lembut dan mudah dicerna. Setiap kali Rizky merasa gelisah atau mulai menangis, Ama akan menggendongnya lebih erat, mengayunkannya perlahan, atau mengeluarkan suara lembut yang seolah berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Saat malam kembali menyelimuti hutan, Ama memilih tempat yang lebih tinggi untuk beristirahat. Ia membuat sarang baru di dahan yang kokoh, memastikan mereka jauh dari pemangsa yang berkeliaran di tanah. Rizky kembali tertidur dalam dekapan Ama, kali ini tanpa tangisan. Ia tidak lagi merasa sendirian. Keheningan malam tidak lagi mencekam, melainkan menenangkan. Di bawah sinar bulan yang temaram, Ama mengusap kepala bayi manusia itu dengan penuh kasih. Ia tahu, perjalanan mereka baru saja dimulai. Namun, di dalam hatinya, Ama telah berjanji, ia akan melindungi Rizky, membesarkannya, dan memastikan anak itu tumbuh kuat di dalam hutan yang kini menjadi rumahnya. Hari-hari berlalu, dan Rizky semakin tumbuh dalam dekapan hutan. Ama, ibu angkatnya, tak pernah lelah merawatnya dengan penuh kasih sayang. Orangutan besar itu tidak hanya memberikan kehangatan, tetapi juga perlahan-lahan mulai mengajarkan Rizky cara bertahan hidup di lingkungan yang liar dan penuh tantangan. Pada awalnya, Rizky hanya bisa bergantung sepenuhnya pada Ama. Ia masih terlalu kecil untuk memahami dunia sekelilingnya. Namun, seiring waktu, ia mulai menunjukkan rasa ingin tahu yang semakin besar. Matanya berbinar setiap kali melihat Ama mencari makanan, tangannya mencoba meraih benda-benda di sekitarnya, dan telinganya menangkap suara-suara yang sebelumnya terasa asing. Suatu pagi, Ama membawa Rizky ke sebuah pohon besar yang dipenuhi buah-buahan matang. Orangutan itu dengan lincah memetik buah yang berwarna merah keunguan, lalu mengunyahnya perlahan sebelum menyodorkannya kepada Rizky. Bayi manusia itu mengerutkan dahi, masih ragu. Namun, ketika Ama mengeluarkan suara lembut yang menenangkan, Rizky akhirnya membuka mulutnya dan mencicipi buah itu. Rasa manis dan sedikit asam menyebar di lidahnya, membuatnya terkejut sekaligus senang. Sejak hari itu, Ama mulai mengenalkan berbagai jenis makanan yang tersedia di hutan. Ia menunjukkan buah-buahan yang aman untuk dimakan, daun-daunan yang bisa mengenyangkan, serta air yang bisa diminum langsung dari batang pohon atau embun pagi. Rizky, meskipun masih kecil, mulai memahami bahwa alam menyediakan segalanya bagi mereka yang tahu cara memanfaatkannya. Saat tubuhnya semakin kuat, Rizky mulai belajar berjalan dengan mengikuti langkah Ama. Awalnya, ia sering jatuh di tanah yang berlumpur atau tersandung akar pohon yang mencuat dari dalam tanah. Namun, Ama selalu sabar membantunya bangkit kembali. Setiap pagi, mereka menjelajahi bagian-bagian hutan yang berbeda. Ama memperkenalkan Rizky pada suara-suara yang menjadi bagian dari kehidupan liar, suara burung yang bernyanyi di dahan, gemuruh sungai yang mengalir deras,
serta desiran angin yang berbisik di antara dedaunan. Rizky juga mulai mengenali hewan-hewan lain yang hidup di sekitar mereka. Ada monyet-monyet kecil yang selalu penasaran dengan kehadirannya, burung-burung berwarna cerah yang sesekali hinggap di bahunya, serta rusa-rusa yang berlari cepat ketika merasa ada bahaya. Namun, Ama juga mengajarkan sesuatu yang lebih penting, bahaya di dalam hutan. Suatu hari, ketika mereka berjalan di dekat sebuah rawa, Ama tiba-tiba menghentikan langkahnya. Ia mengeluarkan suara peringatan yang dalam dan rendah, membuat Rizky langsung merapat ke tubuhnya. Dari balik semak-semak, sesosok bayangan besar perlahan muncul, seekor harimau Sumatera, dengan mata tajam yang menatap ke arah mereka. Jantung Rizky berdegup kencang. Ia belum pernah melihat makhluk seperti ini sebelumnya. Giginya yang tajam dan cakar yang besar membuatnya tampak mengerikan. Namun, Ama tetap tenang. Ia berdiri tegap, menatap langsung ke arah harimau itu, sambil mengeluarkan suara geraman yang dalam. Harimau itu mengintai mereka beberapa saat, lalu akhirnya berbalik dan berjalan pergi, menghilang di antara rimbunnya pepohonan. Rizky masih terdiam, napasnya tersengal. Ama menatapnya, lalu dengan lembut menyentuh pundaknya. Lewat gerakan sederhana itu, Rizky memahami satu hal, di dalam hutan, keberanian dan kewaspadaan adalah kunci untuk bertahan hidup. Hari demi hari, hubungan antara Rizky dan Ama semakin erat. Meskipun mereka berasal dari dua dunia yang berbeda, mereka mulai mengembangkan cara berkomunikasi yang unik. Rizky belajar mengenali suara-suara yang dikeluarkan Ama, suara lembut ketika ingin menenangkan, suara rendah ketika ada bahaya, dan suara keras ketika ia sedang memanggilnya dari kejauhan. Sebaliknya, Ama juga mulai memahami bahasa tubuh Rizky. Cara ia mengangkat tangan ketika ingin digendong, cara ia menepuk tanah ketika sedang kesal, dan cara ia tertawa kecil ketika merasa senang. Mereka berbicara dalam cara yang hanya bisa mereka pahami. Suatu malam, ketika bintang-bintang bertaburan di langit, Rizky tertidur dalam dekapan Ama. Angin malam berhembus sejuk, menggoyangkan dahan-dahan pohon di sekitar mereka. Ama menatap bayi manusia itu, yang kini bukan lagi sekadar anak yang ia temukan di malam hujan. Rizky adalah bagian dari dirinya, anak yang telah ia pilih untuk dilindungi. Di dalam hutan yang sunyi, Ama mengeluarkan suara dengkuran rendah, sebuah nyanyian malam yang menenangkan. Rizky menggeliat kecil dalam tidurnya, lalu tersenyum samar. Mereka tidak membutuhkan kata-kata untuk mengerti satu sama lain. Karena kini, mereka adalah keluarga. Hutan Kalimantan yang selama ini menjadi tempat aman bagi Rizky dan Ama mulai menunjukkan tanda-tanda bahaya. Suara alam yang biasa terdengar damai kini sering diiringi oleh suara asing, dentuman keras dari jauh, bunyi mesin yang menggeram, dan teriakan manusia yang memecah kesunyian. Ama merasakan perubahan ini lebih dulu. Indra keenamnya sebagai penghuni hutan memberinya firasat buruk. Ia sering berhenti di tengah perjalanan, mencium udara dengan penuh kewaspadaan, lalu bergerak lebih cepat seolah ingin menjauh dari sesuatu yang tidak terlihat. Namun, suatu hari, bahaya itu tidak bisa dihindari lagi. Saat pagi tiba, Ama dan Rizky memulai hari mereka seperti biasa. Ama memanjat pohon tinggi untuk mencari buah, sementara Rizky bermain di bawahnya, mencoba meniru cara monyet-monyet kecil bergelantungan di dahan rendah. Tiba-tiba, suara keras menggema di seluruh hutan. Bra! Sebuah pohon besar tumbang, suaranya bergema hingga ke segala penjuru. Burung-burung beterbangan panik, monyet-monyet melarikan diri, dan Ama langsung turun dari pohon, mengangkat Rizky ke dalam dekapannya. Dari balik dedaunan, Ama melihat sosok-sosok manusia yang belum pernah ia temui sebelumnya. Mereka mengenakan pakaian berwarna gelap, membawa benda panjang yang bersinar di bawah matahari, senapan. Di belakang mereka, sebuah kendaraan besar dengan roda raksasa bergerak perlahan, menumbangkan pepohonan yang telah berdiri ratusan tahun. Asap hitam mengepul ke udara, mencemari bau alami hutan dengan aroma logam dan bahan bakar. Ama tahu bahaya telah datang. Tanpa membuang waktu, Ama bergerak cepat, melompat dari satu dahan ke dahan lain sambil membawa Rizky di dadanya.
Ia berusaha menjauh dari suara-suara manusia yang semakin mendekat. Namun, mereka tidak sendirian. Di kejauhan, Ama melihat kawanan orangutan lain yang juga melarikan diri. Beberapa ibu membawa bayi mereka, sementara pejantan besar mencoba melindungi kelompoknya dengan suara geraman yang mengancam. Para pemburu tidak peduli. Mereka mengerahkan senapan mereka, dan dalam hitungan detik, dor! Suara letusan menggema. Salah satu orangutan jatuh dari pohon, tubuhnya menghantam tanah dengan bunyi yang menyayat hati. Ama tidak berhenti. Ia terus berlari, melompati cabang-cabang besar, melewati sungai kecil, dan akhirnya mencapai bagian hutan yang lebih lebat. Napasnya terengah, namun ia tidak akan berhenti sampai Rizky benar-benar aman. Namun, para pemburu itu tidak mudah menyerah. Mereka mulai menyebar, menyisir hutan dengan langkah-langkah cepat. Salah satu dari mereka, seorang pria berambut pendek dengan wajah penuh bekas luka, melihat sekilas bayangan Ama yang bergerak di antara pepohonan. Di sana, ada orangutan besar dengan bayi, teriaknya. Ama mengerti bahwa ia harus lebih cepat. Tapi Rizky, yang kini lebih besar dan lebih penasaran, mulai menggeliat dalam dekapannya, ingin melihat apa yang sedang terjadi. Dan itulah kesalahannya. Saat Ama mencoba melompat ke pohon berikutnya, Rizky yang bergerak tiba-tiba membuat keseimbangannya terganggu. Ama kehilangan pijakan, dan dalam sekejap, tubuhnya meluncur ke bawah. Bruk! Ama berhasil mencengkeram dahan terakhir sebelum menyentuh tanah, tetapi Rizky terlepas dari pelukannya. Bayi manusia itu jatuh ke tanah dengan benturan keras. Rizky mengerang pelan, tubuhnya terasa sakit. Ketika ia membuka mata, ia melihat beberapa sosok manusia berdiri tak jauh darinya. Salah satu dari mereka, pria berambut pendek dengan wajah penuh bekas luka, tersenyum sinis. "Nah, apa yang kita punya di sini?" katanya, berjalan mendekati Rizky. Ama, yang masih tergantung di dahan, mengeluarkan geraman keras. Ia turun dengan cepat, berdiri di antara Rizky dan para pemburu, tubuhnya tegak dengan bulu yang berdiri, memperlihatkan ancaman. Namun, pria itu hanya tertawa. Ia mengangkat senapannya dan mengarahkannya ke Ama. "Menjauh," katanya. Ama tidak bergerak. Ia tidak akan meninggalkan Rizky. Pria itu mulai menarik pelatuknya, tetapi sebelum suara tembakan terdengar, sesuatu terjadi. Dari balik pepohonan, terdengar suara jeritan yang lain, bukan dari manusia atau orangutan, tetapi dari hutan itu sendiri. Seolah-olah alam sedang marah. Angin bertiup kencang, dedaunan berguguran, dan suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Para pemburu menoleh ke belakang, dan saat itu, Ama mengambil kesempatan. Dengan cepat, ia meraih Rizky dan melompat ke pohon terdekat. Para pemburu mencoba menembak, tetapi Ama sudah menghilang di antara dedaunan yang lebat. Pria berwajah luka itu mendecak kesal. "Kita akan menemukan mereka lagi," katanya. "Hutan ini tidak akan lama lagi tetap berdiri." Namun, Ama dan Rizky telah selamat untuk saat ini. Mereka tahu bahwa bahaya belum benar-benar pergi. Hutan tempat mereka tinggal sedang terancam, dan manusia yang datang tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan untuk pertama kalinya, Rizky menyadari bahwa rumahnya mungkin tidak akan selamanya aman. Langit sore di hutan Kalimantan dipenuhi warna jingga dan merah, tetapi keindahan itu tidak membawa ketenangan. Hutan yang dulu penuh dengan suara kehidupan kini terasa sunyi. Aroma tanah yang basah bercampur dengan bau logam dan asap, jejak para pemburu yang semakin dalam menancapkan ancaman bagi seluruh penghuni hutan. Rizky, yang masih dalam pelukan Ama, bisa merasakan kegelisahan ibu angkatnya. Orangutan besar itu terus bergerak dengan cepat, memanjat pohon dan melompati dahan tanpa henti. Setiap kali terdengar suara langkah kaki manusia dari kejauhan, Ama berhenti sejenak, mendengarkan dengan teliti, lalu kembali melanjutkan perjalanan. Tapi kali ini, mereka tidak bisa terus berlari. Di sebuah celah sempit antara pepohonan besar, mereka terjebak. Di depan mereka, sebuah sungai mengalir deras, penuh dengan batu-batu tajam dan arus yang berbahaya.
Di belakang mereka, suara manusia semakin mendekat. Ama tahu bahwa tidak ada jalan keluar selain bertarung. Ia menurunkan Rizky dengan hati-hati, menempatkannya di belakang semak-semak. Mata bijaknya menatap anak manusia yang telah ia rawat sejak bayi. Seolah-olah ia ingin mengatakan sesuatu, ingin Rizky mengerti bahwa ini adalah saatnya mereka berpisah. Tetapi Rizky tidak mengerti. Suara kecilnya gemetar, tangannya meraih bulu coklat kemerahan Ama, tidak ingin berpisah. Ama mengeluarkan suara rendah, suara yang selama ini selalu menenangkan Rizky. Tetapi kali ini, suara itu terdengar berbeda, lebih dalam, lebih tegas. Lalu, dari balik pepohonan, para pemburu muncul. Ada di sana. Orangutan besar itu membawa anak. Pria berwajah penuh luka yang sebelumnya hampir menangkap mereka kini berdiri di depan Ama, senapan terangkat. Di sampingnya, beberapa pria lain bersiap dengan perangkap dan jaring. Mereka tidak hanya ingin menangkap Ama, mereka juga mengincar Rizky. Ama tahu apa yang harus dilakukan. Dengan gerakan cepat, ia berdiri di antara Rizky dan para pemburu, tubuhnya tegak, bulunya berdiri, dan matanya menatap tajam ke arah manusia-manusia itu. Ia mengeluarkan suara geraman yang menggema ke seluruh hutan. Para pemburu tertawa kecil, tetapi mereka tidak menyadari kekuatan Ama. Dengan kecepatan luar biasa, Ama melompat ke depan, mencakar salah satu pemburu yang terlalu dekat. Pria itu terjatuh, senjatanya terlempar ke tanah. Namun, Ama kalah jumlah. Salah satu pemburu lain mengangkat senjatanya dan menarik pelatuknya. Dor! Suara tembakan menggema di udara. Ama terhuyung ke belakang, darah mengalir dari bahunya. Rizky berteriak, tetapi Ama tetap berdiri. Ia tidak mundur. Ia kembali menyerang, menggunakan seluruh kekuatannya untuk melindungi anak angkatnya. Tembakan kedua meledak. Kali ini, peluru menembus dadanya. Ama jatuh berlutut, napasnya tersengal-sengal. Para pemburu mendekat, tetapi sesuatu menghentikan mereka. Dari kejauhan, suara geraman lain terdengar. Bukan hanya satu, tetapi puluhan. Dari balik pepohonan, sekawanan orangutan muncul, jantan-jantan besar, betina-betina yang membawa anak mereka, dan bahkan beberapa monyet yang ikut serta. Mereka semua melihat Ama yang terluka, melihat manusia-manusia yang telah menghancurkan rumah mereka. Para pemburu mulai ragu. Ini buruk, kita harus pergi sekarang, salah satu dari mereka berkata. Pria berwajah luka menggeram, tetapi ia tahu mereka kalah jumlah. Dengan penuh kemarahan, ia memberi isyarat kepada anak buahnya. Kita akan kembali, katanya, lalu mereka semua pergi, meninggalkan hutan yang mulai dipenuhi oleh geraman hewan-hewan yang marah. Rizky berlari ke arah Ama, air mata mengalir di pipinya. Ama. Suaranya bergetar, tangannya mengguncang tubuh besar itu. Ama membuka matanya perlahan, napasnya berat. Tangannya yang besar menyentuh wajah Rizky dengan lembut, ibu jari kasarnya menghapus air mata anak manusia itu dalam bahasa yang hanya mereka berdua pahami. Ama mengucapkan perpisahannya. Rizky menggenggam tangan Ama erat-erat, tidak ingin melepaskannya. Tetapi Ama tahu waktunya sudah habis. Dengan satu hembusan napas terakhir, ia menutup matanya. Hutan menjadi sunyi. Rizky tidak bergerak. Hatinya terasa kosong. Seolah-olah sebagian dari dirinya telah hilang. Burung-burung berhenti berkicau, angin berhenti berhembus. Seluruh hutan merasakan kehilangan yang mendalam. Ama, ibu angkatnya, satu-satunya makhluk yang pernah mencintainya tanpa syarat, telah pergi. Namun, meskipun tubuhnya telah tiada, pelajarannya akan selalu hidup di dalam diri Rizky. Bahwa di dalam hutan ini, di dunia yang kejam ini, cinta dan keberanian bisa ditemukan di tempat yang paling tidak terduga. Malam itu, Rizky duduk di samping tubuh Ama yang tak lagi bernyawa. Tangannya yang kecil menggenggam bulu coklat kemerahan itu, seolah berharap kehangatan Ama masih ada di sana. Namun, dingin sudah mulai merayap ke tubuh ibu angkatnya, menandakan bahwa ia benar-benar telah pergi. Angin malam berhembus pelan, membawa suara dedaunan yang berguguran.
Di kejauhan, suara burung hantu terdengar, seakan ikut meratapi kepergian Ama. Rizky masih terisak, tetapi tidak ada yang bisa menghiburnya. Ia kini sendirian. Atau begitulah yang ia pikirkan. Di antara pepohonan gelap, sekawanan orangutan perlahan mendekat. Beberapa dari mereka masih mengawasi dengan waspada, memastikan tidak ada lagi manusia yang mengancam. Seekor orangutan betina yang lebih tua berjalan mendekat, mengamati tubuh Ama dan kemudian menatap Rizky. Orangutan itu duduk di sebelahnya, suaranya rendah dan menenangkan. Seolah-olah ia mencoba mengatakan bahwa Rizky tidak sendiri, bahwa hutan masih bersamanya. Salah satu pejantan besar mendekati tubuh Ama. Dengan penuh hormat, ia mengeluarkan suara rendah, dan semua orangutan lain ikut bergabung, membentuk lingkaran di sekitar ibu angkat Rizky. Mereka mulai melakukan ritual perpisahan, sesuatu yang hanya dilakukan orangutan untuk anggota kelompok mereka yang telah pergi. Rizky memperhatikan dalam diam. Ia menyadari sesuatu, Ama mungkin telah tiada, tetapi warisannya tidak akan hilang. Setelah beberapa saat, orangutan betina tua itu meraih Rizky, menariknya ke dalam pelukannya. Rasanya hangat, meskipun tidak sehangat dekapan Ama. Tetapi dalam pelukan itu, Rizky tahu bahwa ia tidak ditinggalkan. Ia masih menjadi bagian dari hutan ini. Hari-hari setelah kepergian Ama terasa sulit. Rizky harus belajar bertahan hidup tanpa ibu angkatnya, tetapi ia tidak sendiri. Sekawanan orangutan itu menerimanya sebagai bagian dari mereka. Setiap pagi, ia mengikuti betina tua yang kini menjadi pelindungnya. Orangutan itu mengajarinya cara mencari buah, bagaimana membedakan mana yang bisa dimakan dan mana yang beracun. Rizky belajar menemukan air di antara akar-akar pohon, memahami suara hutan, dan membaca tanda-tanda bahaya. Namun, ada satu hal yang membuatnya berbeda. Tidak seperti orangutan lain, Rizky memiliki kaki yang lebih kuat untuk berjalan di tanah. Ia tidak bisa memanjat setinggi mereka, tetapi ia lebih cepat ketika berlari di antara semak-semak. Ia mulai menemukan caranya sendiri untuk bertahan, menggabungkan apa yang diajarkan Ama dan apa yang ia pelajari dari kelompok barunya. Hari demi hari, ia menjadi lebih kuat. Beberapa bulan berlalu. Rizky yang dulu kecil dan lemah kini telah tumbuh menjadi anak yang tangguh. Tubuhnya lebih berotot, kakinya cepat, dan matanya penuh dengan kewaspadaan. Namun, hutan Kalimantan tidak pernah benar-benar aman. Suatu pagi, suara asing kembali menggema. Kali ini bukan suara senapan, tetapi suara yang lebih menakutkan, geraman mesin besar. Dari atas pohon, Rizky melihat sesuatu yang menghancurkan hatinya. Para manusia telah kembali. Bukan hanya pemburu, tetapi juga sekelompok orang dengan alat berat. Pohon-pohon besar yang telah berdiri ratusan tahun mulai tumbang satu persatu. Tanah yang selama ini menjadi rumahnya perlahan berubah menjadi lumpur, dihancurkan oleh roda-roda raksasa. Rizky mengepalkan tangannya. Ia ingat malam ketika Ama melindunginya. Ia ingat bagaimana Ama tidak ragu menghadapi manusia yang mengancam hutan mereka. Dan kini, giliran Rizky. Ia tidak akan membiarkan mereka mengambil rumahnya. Malam itu, Rizky berdiri di puncak bukit kecil, mengamati cahaya-cahaya dari perkemahan manusia. Ia tahu bahwa perjalanannya belum berakhir. Ama telah mengajarinya bagaimana bertahan hidup. Sekarang, ia harus belajar bagaimana melindungi hutan ini. Hutan Kalimantan memiliki banyak cerita, tetapi hanya sedikit yang akan diingat selamanya. Dan di antara kisah-kisah itu, ada satu legenda tentang seorang anak manusia yang dibesarkan oleh orangutan, yang hidup di antara pepohonan, dan yang berjuang untuk menjaga warisan ibu angkatnya.